Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lob itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pak Rizik Syihab saat podcast dengan Alwi Untung terkait dengan nasab Pak Alwi, hal tersebut digarisbawahi bahwa Pak Rizik Syihab tidak pernah menerimakan atas cacian bulian. Tapi bila mana ada yang membatalkan nasab Pak Alwi, beliau Pak Rizik Syihab menerima dengan lapang dada. Tapi kenyataan di lapangan banyak sekali para klan Pak Alwi ini tidak menerimakan, bahkan timbul cacian bulian terhadap Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Bahkan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dahsyat, termasuk di daerah Jepara saat ini. Habib Syafiq Al-Idrus menggauli gadis-gadis remaja. Menurut berita saat ini sekitar 31 gadis remaja digauli, dilecehkan. Nah, inilah gambaran bagaimana masyarakat yang sudah jengah jenuh dengan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, dengan berbalut tetesan darah Rasulullah, dengan mendoktrin masyarakat awam di bumi Nusantara ini. Kita simak videonya sekali lagi lah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Ada orang nggak percaya kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah, lalu habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya, itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Ada lagi penceramah mereka mengatakan, Kiai, kalau Kiai ini menikahi Habibah perempuan mereka, maka itu Kiai tae. Jadi begini Mas Ari, kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya. Tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahli. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, tidak ada masalah. Itu hak dia. Ya, seperti tadi berarti ya. Itu hak dia, dia nggak percaya nggak apa-apa. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda, kampanye. Ini yang bikin gaduh. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu bukan Nabi, kan hak dia. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, engkau harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini turunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu? Simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Langsung dulu kembali lagi. Sudah selesai. Jadi kalau saya nggak percaya, selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib, saya mau panggil nama aja, itu hak dia. Kalau saya mau panggil Ustadz aja, silakan. Nah, jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Nah, sebenarnya percaya atau enggak aja ya? Oh, ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah, lalu habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya, itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan, saya paksa. Sesimpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaki-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya, jangan aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa
Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang nggak ada juntrungannya dan seterusnya, atau fitnah yang mengatakan habaib Indonesia banyak menjadi antek Belanda, habaib Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini, kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Nah, jadi kalau masih berupa penolakan itu urusan mereka, kita nggak maksa orang percaya. Terus sesimpel itu sih guys, ini percaya belum percaya urusan masing-masing. Iya, nggak usah masa-masa orang gitu kan. Jangan yang nggak percaya maksa orang yang percaya supaya nggak percaya. Iya. Keluarga Pak Alwi yang ada di Yaman, Hadramaut, yang pada tahun 1800 sampai 1900 pindah ke Indonesia, mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada instruksi dari kiai-kiai Indonesia. Di husnuzoni saja bahwa mereka ngaku turunan Nabi. Yo monggo, kita husnuzon saja mereka turunan Nabi. Tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka, di mana ada sebuah jauh panggang daripada api dari pengakuan mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan, dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan. Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai saya ini cucunya Rasulullah, dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah. Ada lagi yang menghina-hina ulama. Ada lagi penceramah mereka mengatakan kiai, kalau kiai ini menikahi Habibah perempuan mereka, maka itu kiai tae. Nah ini naudzubillah, ini ada lagi yang ngomong kalau umpamanya ini pengasuh pesantren Mbak Ali ini yang ngomong, kalau kiai sudah pintar, santri sudah pintar, sudah pintar ngaji, jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan kabaib. Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ilmunya derajatnya sama dengan kabaib, maka ini kiai yang tidak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dari berbagai macam itu, apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah, pembelokan sejarah, pembelokan makam, makam yang tadinya KRT Sumotiningrat kok jadi orang binnya bin Yahya, Pangeran Diponegoro jadi Pak Bud, lah orang Jogja asli kok jadi Pak Bud, ini piye? Jadi aneh gitu. Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasyim bin Yahya, padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya Mbah As'ad Syamsul Arifin, itu tidak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Habib-Habib, itu tidak ada. Yang ada Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat, mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasyim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia direstui, diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Syamsul Arifin. Nah, Mbah As'adnya baru meninggal, videonya masih ada, cerita tentang sejarahnya masih ada, di situ tidak ada kabib-kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta, ada LKS untuk MI, katanya pendiri Nahdlatul Ulama salah satunya Habib Hasyim bin Yahya. Lah ini aneh. Banyak lagi kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kiai, kakinya kabib, sendalnya kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini. Nggak bakal cucu Nabi begini. Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasyim luar biasa, seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghina Mbah Hasyim itu luar biasa, menghina NU ini luar biasa.